Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwin Fauzia dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Insya Allah, di pertemuan kita kali ini, kita akan membahas terkait dengan al-faslu wal-waslu wa tahlilihima fin nususil arabiyyah, di mana membahas terkait dengan apa itu fasal, apa itu wasl, dan bagaimana ketentuan dari al-faslu wal wasl ini serta tempat-tempatnya. Oh iya teman-teman, ini masih dengan mata kuliah Ilmul Ma'ani, oke? Langsung saja kita ke slide berikutnya. Nah, untuk pembahasan pertama, kita akan membahas apa sih pengertian dari al-fasl dan al-wasl. Kita lanjut. Nah, pengertian al-fasl dan al-wasl. Bagaimana ya pengertiannya? Di sini saya kasih dua pengertian, ada secara etimologis. Nah, secara etimologis, al-fasl artinya putus atau pisah, sedangkan al-wasl artinya menyambung atau menghubungkan. Jadi keduanya itu sangat berbeda ya, saling berlawanan. Nah, sedangkan secara terminologis ada dua pendapat. Di sini saya cantumkan kedua-duanya. Yang pertama, al-waslu atfu ba'dil jumali ala ba'din wal faslu tarkuhu. Artinya, al-wasl adalah menghubungkan sebagian jumlah atau kalimat dengan yang lainnya, sedangkan al-fasl tidak menghubungkannya. Untuk pendapat kedua adalah al-waslu atfu jumlatin ala ukhra bil wawi wal faslu tarku hadzal wasli. Artinya, al-wasl adalah menghimpun suatu jumlah atau kalimat dengan yang lainnya dengan menggunakan huruf wawu. Sedangkan al-fasl tidak menghimpunnya dalam artian kebalikannya. Lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu terkait dengan ketentuan dan tempat al-fasl. Kita bahas satu-satu. Nah, ini kan tadi sudah tahu pengertiannya. Lalu gimana sih ketentuan dan tempatnya itu seperti apa gitu. Maka kita akan bahas di slide selanjutnya. Nah, ini dia ketentuan dan tempat al-fasl. Ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, kamalul ittisal, artinya hubungan yang erat, memiliki hubungan yang erat. Yang kedua, ada kamalul inqita, artinya adalah keputusan yang sempurna. Yang ketiga, syibhu kamalil ittisal, artinya serupa hubungan yang erat. Nah, nanti dari masing-masing sini kamalul ittisal terbagi lagi, kamalul inqita terbagi lagi, dan syibhu kamalil ittisal nanti akan kita jelaskan di slide-slide selanjutnya. Oke, yang pertama, kamalul ittisal. Di sini terbagi. Oke, kita pengertiannya dulu, yaitu pada dua kalimat yang mempunyai kesamaan yang sempurna. Dan kalimat kedua dapat ditempatkan pada kalimat pertama seperti pada tempatnya sendiri. Nah, dalam hal ini, kalimat kedua ada yang berlaku. Jadi kalimat keduanya nih, yang pertama bisa berupa taukid, artinya penguat. Yang kedua bisa berupa bayan, artinya penjelas. Yang ketiga bisa berupa badal, yang artinya adalah pengganti. Kita kasih contoh satu-satu.
contoh dari taukid. Bismillahirrahmanirrahim. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Ini terdapat dalam Quran surat ke-86 ayat 17, yaitu dalam Quran surat At-Tariq. Artinya, karena itu tangguhkanlah orang-orang kafir itu, yakni tangguhkanlah mereka itu barang sebentar. Amhilhum, itu contohnya. Nah, kalimat kedua, amhilhum, menjadi penguat yang pertama, famahili. Itu. Maka dalam konteks ini, kalimat yang pertama dan kedua di atas harus difasalkan karena memiliki hubungan yang erat. Yang kedua, bayan, penjelas. Sebagai contoh, dalam Quran surat ke-20 ayat 120 atau dalam Quran surat Thaha. Bismillahirrahmanirrahim. Fawaswasa ilaihi syaitanu qala ya Adamu hal adulluka ala syajaratil khuld. Kemudian syaitan membisikkan pikiran jahat kepadanya dengan berkata, "Hai Adam, maukah saya tunjukkan kepada kamu pohon khuldi?" Nah, kalimat kedua pada ayat Al-Quran tersebut yakni qala ya Adamu hal adulluka ala syajaratil khuld. Nah, merupakan, tadi kan artinya gini, syaitan berkata, "Hai Adam, maukah saya tunjukkan kepada kamu pohon khuldi?" Nah, ini merupakan bayan atau penjelas dari fawaswasa ilaihi syaitan, yang artinya kemudian syaitan membisikkan pikiran jahat kepadanya. Dengan kata lain, bahwa bisikan syaitan kepada Nabi Adam alaihi salam adalah pertanyaan tentang ajakan syaitan kepada Nabi Adam untuk melihat pohon khuldi tadi. Nah, karena kalimat yang kedua pada ayat tersebut merupakan bayan dari kalimat pertama, maka kalimat kedua itu difasalkan karena memiliki apa tadi? Kamalul ittisal, hubungan yang erat. Selanjutnya, itu bisa berupa badal. Kalimat keduanya bisa berupa badal. Contohnya dalam Quran surat ke-26 ayat 132 sampai 133, yaitu wattaqulladzi amaddakum bima ta'lamun, itu ayat 132. Amaddakum bi an'ami wa banin, ayat 133. Artinya begini, dan bertakwalah kepada Allah yang telah menganugerahkan kepadamu apa yang kamu ketahui. Dia telah menganugerahkan kepadamu binatang-binatang ternak dan anak-anak. Nah, gini penjelasannya. Amaddakum bi an'ami wa banin. Itu kan kalimat kedua. Yang artinya dia telah menganugerahkan kepadamu binatang-binatang ternak dan anak-anak. Nah, ini posisinya sebagai badal atau pengganti dari ungkapan sebelumnya, yakni ayat berapa itu? Ayat 132. Wattaqulladzi amaddakum bima ta'lamun. Yang artinya, dan bertakwalah kepada Allah apa yang telah menganugerahkan kepadamu. Mohon maaf, artinya, dan bertakwalah kepada Allah yang telah menganugerahkan kepadamu apa yang kamu ketahui. Dengan kata lain, bahwa anugerah Allah kepadamu yang kamu ketahui adalah binatang-binatang ternak dan anak-anak. Nah, karena kalimat kedua pada ayat tersebut merupakan badal, seperti tadi, badal atau pengganti dari kalimat pertama, maka kedua kalimat itu difasalkan karena memiliki hubungan yang erat atau kamalul ittisal. Oke, selanjutnya ini masih dalam ketentuan al-fasl adalah kamalul inkitor. Apa itu kamalul inkitor? Kan seperti tadi, yaitu keputusan yang sempurna. Nah, kamalul inkitor ini ada pada dua kalimat yang berbeda secara sempurna. Jadi saking berbedanya tapi secara sempurna, maka kalimat itu harus difasalkan. Di antaranya ada dua ini. Yang pertama,
dalam hal kalam khobar atau insya, baik lafad dan maknanya atau maknanya saja. Seperti syair, saya bacakan, wa qala ra'iduhum arsu nuzawiluha fahatfu kulli mri'in yajri bimiqdarin. Nah, artinya ini adalah, dan berkatalah mata-mata mereka, tinggallah kamu sekalian di sini, kami akan menghelanya. Maka kematian tiap-tiap orang berjalan sesuai dengan qadar Allah. Nah, pada bagian pertama, syair itu menggunakan bentuk kalam insya. Dan pada bagian kedua, menggunakan bentuk kalam khobar. Oleh karenanya, kedua bagian tersebut tidak dapat digabungkan. Mengerti? Tidak dapat digabungkan karena terdapat perbedaan secara sempurna. Satunya kalam khobar, satunya kalam insya. Lanjut, yang kedua, tidak terdapat munasabah antara kedua kalimat. Bahkan masing-masing berdiri sendiri, seperti perkataan ini. Aliyun katibun al-hammamu ta'irun. Ali penulis dan burung terbang. Coba pikir, mana tidak terdapat hubungan di antara kedua kalimat tersebut? Yang satu penulis, yang satu terbang. Satunya manusia, satunya hewan. Nah, maka dari situ haruslah difasalkan atau dipisahkan. Oke, bagian terakhir dari ketentuan atau tempat al-fasl adalah syibhu kamalil ittisal. Nah, syibhu kamalil ittisal ini yaitu ada pada dua kalimat. Ketika kalimat kedua mempunyai hubungan yang kuat dengan kalimat pertama karena berfungsi sebagai jawaban dari pertanyaan kalimat pertama, seperti firman Allah dalam Quran surat ke-12 ayat 53, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Nah, kalimat kedua dari ayat itu berkaitan dengan kalimat pertama, karena ia sebagai jawaban dari pertanyaan yang timbul dari kalimat pertama, yaitu limana tubarri'u nafsak? Mengapa kamu tidak membebaskan dirimu? Nah, jawabannya ini, wama ubari gitu loh, dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan karena itu kan alasan seperti itu. Oke, ini pembahasan kedua. Jadi kan tadi sudah pengertian, lanjut ke pembahasan pertamanya yaitu ketentuan dan tempat al-fasal. Nah, sekarang ketentuan dan tempat al-wasal apa saja? Kita lihat. Oke, nah ini dia ketentuan dan tempat al-wasal ada 4. Yang pertama al-ittifaq fil i'rab, yaitu apabila kedua kalimat ada persamaan dalam hukum i'rab. Jadi misalkan kedudukannya sebagai apa itu sama gitu. Nah, contohnya i'rabnya misalkan rofa, yang pertama rofa, kedua rofa gitu. Contohnya ini dalam Quran surat ketiga ayat 156. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yuhyi wa yumit. Artinya Allah menghidupkan dan mematikan. Nah, pada ayat tersebut itu kedudukannya sama. Yuhyi sebagai khobar, yumit sebagai khobar. Berarti keduanya sama-sama rofa, seperti itu. Yang kedua, al-ittifaq fil khobariyah. Apabila kedua kalimat sama-sama khobariyah. Contohnya dalam Quran surat ke-82 ayat 13 sampai 14, yaitu Bismillahirrahmanirrahim.
innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang banyak berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan. Wa innal fujjara, nah itu. Dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka. Selanjutnya, al-ittifaq fil insya'iyah. Ini terdapat dalam Quran surat ke-9 ayat 82. Bismillahirrahmanirrahim. Falyadhaku qalilan waliyabku katsiran. Artinya, maka hendaklah mereka tertawa sedikit dan menangis banyak. Nah, pada ayat itu terdapat dua bentuk kalam insya. Yang terakhir adalah al-ikhtilaf fil khabariyah wal insya'iyah wa auhamul faslu khilaful maksud. Apabila kedua jumlah ada perbedaan dalam khabariyahnya dan insya'iyahnya, tapi jika digunakan fasal, maka akan menyalahi maksud pembicaraan. Contoh, la wa barakallahu fik. Kalian pasti sering mendengar ungkapan ini. Nah, ungkapan ini merupakan jawaban dari pertanyaan, apakah Anda punya keperluan yang tidak dapat saya bantu? Nah, kalimat pertama yakni tidak. La adalah jumlah khobariyah, kalimat berita. Sedangkan kalimat kedua yakni wa barakallahu fik. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkatimu. Nah, barakallahu fik adalah jumlah insya'iyah, kalimat bukan berita. Nah, seandainya kedua kalimat itu pembicara mempasrahkan menjadi la barakallahu fik, maka pendengar akan beranggapan bahwa pembicara mendoakan jelek kepadanya, padahal pembicara mendoakan baik. Karena itu, kedua kalimat itu diwasalkan. Alhamdulillah, pertemuan kita kali ini telah selesai sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang saya bahas terkait dengan al-faslu wal waslu wa tahlilihima fin nususil arabiyyah dapat diterima manfaatnya dan juga mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan teman-teman semua yang menonton. Nah, saya simpulkan sedikit, yaitu pengertiannya secara singkat. Kalau misalkan al-wasl itu menghubungkan, kalau al-fasl itu dipisahkan. Nah, ketentuan dan tempat al-fasl ini ada 3, yaitu ada kamalul ittisal, ada kamalul inqita', dan ada syibhu kamalil ittisal yang sudah saya bahas tadi. Lalu sedangkan ketentuan dan tempat al-wasl ini ada 4, ada al-ittifaq fil i'rab, ada al-ittifaq fil khabariyah, ada al-ittifaq fil insya'iyah, dan ada al-ikhtilaf fil khabariyah wal insya'iyah wa awhamul fasl khilaful maqsud. Alhamdulillah, syukran katsir ala musyahadatikum wa musyarakatikum. وإن وجدتم مني خطأ فهو من نفسي وإن وجدتم مني صوابا فهو من الله فالعفو منكم وأخيرا أقول لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.